Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sahabatku semua, semoga selalu dalam kesehatan, dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Jadi ini ada sebuah pertanyaan bagus dari sahabat kita, jangan tenggelam ya. Namanya aja ngeri kali namanya. Jangan tenggelam. Beliau bertanya, "Bang, beda rasa dan sadar itu gimana, Bang?" Sebenarnya ini sudah lama ini saya hendak menjelaskan. Cuman karena belum ada perintah ya. Belum ada perintah, belum ada dayanya, nggak keluar-keluar dia. Memang syaratnya itu harus ditanya ya. Jadi turunnya ilmu itu harus ditanya. Kalau nggak keluar. Jadi mudah-mudahan hari ini mengalir ilmu Allah. Mudah-mudahan Allah lancarkan lisan ini, kita bisa sama-sama belajar lah ya. Tapi jangan dianggap bahwa pendapat saya ini benar ya, karena saya juga masih belajar. Ini hanya apa ya, kalau dibilang hanya sedikit pendapat ya. Namanya pendapat itu kan bisa benar bisa salah. Jadi kalau ditanya antara bedanya rasa dan sadar, nampaknya agak dalam ini, agak tinggi nih. Nanti pelan-pelan lah ya, mudah-mudahan bisa disederhanakan. Kalau kita mau kaji-kaji, kapankah kita mengenal rasa, kapankah kita mengenal sadar, itu dari kita lahir ke dunia itu sudah ada ya. Cuman kan dalam segi spiritualnya kadang kita belum paham antara rasa dan sadar. Kalau rasa itu berkaitan sama ruh ya. Kalau kita mau ngomong tentang rasa, kapankah rasa itu ada? Rasa itu ada adalah ketika pertama kali kita lahir ke dunia ya. Mari kita rujuk di apa? Di awal penciptaan manusia itu coba kita rujuk. Allah bilang ketika sempurna anak cucu Adam ya, ketika sempurna tubuhnya, kakinya, tangannya sempurna di dalam rahim, maka kutiupkanlah ruhku, kata Allah ya. Ada tuh ayatnya di Al-Quran, coba nanti dicarilah. Itu awal mula sempurna itu ya. Kaki sudah sempurna, tangan sudah sempurna, kepala sudah sempurna, baru di situ turun ruh. Kalau secara medis itu kalau nggak salah 4 bulan ya. Makanya kalau ada yang aborsi udah hamil 4 bulan ke atas, itu sudah ada ruh, itu berdosa sekali itu ya. Di situ diturunkan ruh. Di situ sebenarnya sudah ada rasa itu sebenarnya ya. Cuman belum sempurna rasa itu. Jadi makanya kita ketika lahir ke dunia, ketika kita di dalam rahim, kita nggak ingat apa-apa ya. Sama halnya ketika masih kita itu awal penciptaan kita dahulu, ketika anak cucu Adam diangkat saksi, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" "Benar ya Allah, Engkau Tuhan kami." Kita mengaku kan, tapi kok kita nggak ingat itu ya, karena udah beda alam, udah nggak ingat kita. Sama halnya di alam rahim juga nggak ingat apa yang terjadi di alam rahim, nggak ingat juga ya. Jangankan di alam rahim, umur 2 tahun 3 tahun aja nggak ingat kita ya. Karena apa? Ruh itu sepengetahuan saya diturunkan Allah itu tidak langsung, tapi sedikit demi sedikit ya. Kenapa Bang Andi bisa mengatakan bahwa rasa itu sejatinya adalah ruh ya?
rasa, ruh itu sama sebenarnya. Kita buka lagi di Al-Quran, kalau nggak salah di Anhal ya, Anhal 78 itu kalau nggak salah. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Nah, di situ kan dijelaskan sama Allah. Makanya kita nggak ingat kan, waktu kita lahir ke dunia itu apa yang terjadi, nggak ingat kan? Nah, karena Allah sudah bilang tidak tahu apapun. Ya. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati. 3 tuh ya. Itu juga sebenarnya ruh itu. Ya. Makanya anak bayi kenapa ketika lahir ke dunia rata-rata menangis. Nah, menurut saya, ya kalau ada pendapat lain ya silakan. Kalau menurut saya disitulah saatnya diturunkan ruh. Karena Allah bilang begitu keluar nggak tahu apa-apa, turunlah ruh. Disitulah kita baru bisa mendengar, kita baru bisa melihat, kita bisa merasa. Tapi ingat belum? Karena sejatinya ingat itulah yang dikatakan hati. Ya. Kalau kita mau kaji-kaji lagi, kita mati bang, ruh itu dicabut sekali apa pelan-pelan bang? Pelan-pelan. Ada tuh di ayat yang lain. Apabila kupanjangkan umurnya, maka kujadikan dia kembali seperti awal permulaannya, yaitu seperti anak bayi lagi. Ya, makanya orang yang panjang umur itu dikasih pikun. Nah, saya belajar itu dari almarhum ayah saya. Pelan-pelan itu, nggak ada langsung tiba-tiba amnesia, lupa ingatan. Nggak ada, pelan-pelan diambil tuh ingatannya pelan-pelan. Ya, sejatinya kalau ada orang tua kita yang udah pikun, itu sejatinya tuh sudah mati sebenarnya itu. Ya, sudah tanda mau mati itu sebenarnya. Karena apa? Ruhnya udah diambil pelan-pelan. Disitulah ingatan lupa, apalagi bang, kekuatan melemah, ya kan? Nah, itu berkaitan sama ruh. Itulah yang dikatakan hati. Jadi hati ini luas. Hati itu bukan hanya yang di jasad saja, tapi ada hati yang terdalam. Itu yang dikatakan dengan rasa tadi. Ya. Nah, jadi kalau mau dikaitkan antara rasa dan sadar, rasa itu suatu indera. Ya. Dengan rasa itu baru timbul sadar. Jadi rasa duluan baru sadar. Contoh anak kecil, ya, lahir ke dunia ditiupkan ruh sama Allah kan. Dikasih pendengaran, dikasih penglihatan, dikasih hati. Dia merasakan itu. Dia bisa melihat, dia bisa mendengar. Reaksinya apa? Reaksi sadarnya, nangis. Ya. Itu reaksinya. Disitulah diterjemahkan semuanya. Jadi kalau kita nggak ada rasa, ya sama aja kayak zombie, sama aja mati. Ya, sama aja kita mati. Jadi antara rasa dan sadar itu tidak terpisah. Kalau ada yang bilang sadar sama ruh, jangan pakai rasa, pakai sadar aja. Ya macam mana mau sadar kalau nggak ada rasa? Ya. Kalau kita mau kaji ini luas ini. Jadi rasa itu tetap harus kita pelajari. Makanya kalau ada orang Jawa itu istilahnya ngaji roso, ya. Dengan rasa itulah aktiflah yang dikatakan eling, ya. Sadar. Eling itu juga lebih kepada sadar. Di situ lebih waspada dia, lebih peka dia. Jadi orang yang sudah merasa pasti bisa ada kesadaran, dan kesadaran itu
adalah sikap. Ya. Jadi rasa dan sadar tidak terpisah. Mau bagaimanapun tetap ada rasanya, baru bisa sadar. Ya. Misalnya ada orang bilang, kalau berzikir kepada Allah itu jangan dirasa-rasa, jangan pakai rasa, tapi pakai sadar. Ya. Tetap ada rasa. Mau bagaimanapun tetap ada rasa. Mau rasa ini kan bertingkat-tingkat juga. Ada rasa indrawi jasad, ada rasa rohani, ya, ada rasa ruh, ada rasa ketuhanan. Jadi kalau kita kenal kepada Allah itu ya dengan rasa sebenarnya. Harus ada rasanya. Kalau enggak bisa. Ya. Ya contohnya gini, enggak usah kita kepada Tuhan lah, kepada Allah enggak usah. Pada setan aja. Ya. Mungkin kita pernah sendirian di rumah. Semua sudah tidur itu di rumah kita. Kita sendiri masih main HP atau masih nonton TV, ya kan. Lagi duduk kita sendirian, tiba-tiba muncul rasa. Seperti apa rasa? Perasaan kita itu di belakang kita itu kayak ada yang lewat ya. Kita nggak nampak wujudnya, kita nggak lihat bentuknya, tapi rasa kita itu nyampai. Rasa kita itu bisa menangkap, peka. Kok perasaan ada yang lewat ya tadi ya. Nah, ketika di situ rasa itu muncul, barulah di situ timbul sadar. Sadar ini lebih kepada sikap setelah rasa. Ya, setelah ngeroso. Kalau orang Jawa bilang, ya. Apa yang terjadi? Di situ ada dua. Ada orang yang kuat imannya, ya mungkin dia akan bangkit biasa aja. Ada orang yang kurang kuat imannya jadi takut. Ya. Takut itulah yang dikatakan apa? Istilahnya sikap, ya. Sikap kesadarannya itulah dikatakan menjadi penerjemahan dari rasanya. Ya. Sama halnya seperti takut. Takut itu kalau kita bilang kan rasa takut. Tapi kalau nggak ada rasa macam mana orang mau takut? Ya. Nah, jadi kalau mau dibahas antara rasa dan sadar, ya kalau dibilang sama aja. Cuman perbedaannya lebih kepada sikap. Sadar ini lebih kepada sikap. Ya. Misalkan gini, kita dipantau CCTV misalnya. Ya kan? Ketika kita dipantau CCTV, kita di situ sadar apa rasa? Ya kan? Bisa terbalik-balik. Ya kan? Awalnya rasa dulu, kita merasakan dipantau. Di situ baru kita sadar. Sikap sadar apa? Gak berani kita macam-macam. Ya. Tapi ada juga orang duluan sadar. Oh, sadar dia dipantau. Habis itu timbul rasa, ya kan? Rasanya apa? Takut. Macam-macam. Sama aja kan? Duluan rasa baru sadar. Habis itu udah sadar, rasa lagi muncul. Pasti tetap itu ada. Ya. Pasti tetap ada. Cuman ini lebih kepada arah apa ya? Lebih kepada jiwa lah. Rasa sadar itu lebih kepada jiwa. Makanya untuk mencapai kesadaran ini kita harus peka pada rasa. Ya contohnya aja lah. Ahli maksiat ya. Ahli apa? Tukang mabuk, ahli maksiat, penjahat misalnya. Ya. Kenapa dia nggak sadar itu perbuatan yang tercela? Kenapa dia nggak sadar? Karena nggak ada rasa.
Ya, dia tidak merasakan itu sesuatu yang gimana-gimana. Ya contohnya aja begal aja lah. Kenapa berani itu begal itu? Karena dia nggak ada rasa takut, makanya nggak sadar. Jadi rasa ini penting. Ya, kalau dia ada rasa takut, pasti di situ sikapnya jadi sadar. Nggak beranilah aku begal orang, nanti ditangkap, dikeroyok massa aku. Nanti dia dikeroyok massa kalau hidup. Kalau mati aku di jalan, nah, ya kan? Jadi pertama rasa, udah rasa sadar, udah sadar rasa lagi balik-balik tuh, ya kan? Mendal-mendal dia. Pertama timbul rasa takut, ya, aku takut lah kalau aku begal orang nanti ditangkap, dikeroyok massa. Akhirnya timbul rasa sadar, ya kan? Nggak mau dia lakukan, ya. Jadi sadar ini lebih kepada sikap. Nah, apakah bisa bang kalau kita sadar aja nggak pakai rasa? Nggak bisa, menurut saya itu nggak bisa. Apa ya, wilayah tertinggi kita berspiritual, apa yang tertinggi? Wilayah fana. Fana pun ada rasanya. Jangan dibilang orang mencapai kefanaan diri itu nggak ada rasa, ada rasanya itu.